Bacaan pertama. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan jiwanya. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Badan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang teradil." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur
akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudari, saudara yang saling mengasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-26. Dalam renungan ini saya akan mengawali dengan satu perumpamaan. Ketika kita mengundang orang untuk datang dalam acara yang kita buat, tentunya tidak semua orang akan menanggapi undangan kita. Ada yang menerima undangan kita tetapi tidak datang. Ada yang tidak menanggapi undangan kita tetapi akhirnya datang dalam acara kita. Semua undangan yang kita berikan pasti kita harapkan agar orang itu mau datang dan menerima undangan kita. Tetapi kembali kepada orang yang kita undang, bahwa mereka mau datang atau tidak, menerima atau tidak, bergantung dari kondisi mereka masing-masing. Artinya bahwa mereka akan menerima dan datang pada undangan acara kita sangatlah bergantung dengan relasi kita dengan orang yang kita undang. Kalau orang itu percaya dengan kita, pasti orang itu akan menerima undangan kita dan datang pada acara yang kita adakan. Kepercayaan menjadi kunci yang paling utama untuk menjawab undangan kita sekaligus melaksanakan dan mengikuti acara yang kita buat. Demikian juga dalam bacaan Injil pada malam hari ini, Yesus memberikan perumpamaan kepada kita tentang seorang bapak yang mengundang anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak yang pertama menjawab iya, tetapi tidak melaksanakan. Anak yang kedua menjawab tidak, tapi akhirnya menyesal dan melaksanakan. Penyesalan menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan kepada orang tua. Maka menjadi permenungan bagi kita sebagai orang beriman. Kita diharapkan untuk percaya betul kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah selalu menganugerahkan kebaikan kasih-Nya kepada kita. Tetapi kebaikan kasih itu akan sampai kepada kita kalau kita sungguh mampu membangun sikap penyesalan atau sikap pertobatan yang akhirnya membawa kita pada kepercayaan pada Allah yang menyelenggarakan hidup kita dengan menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Maka menjadi permenungan bagi kita bersama, mari kita bersama-sama ketika mengawali membangun kepercayaan relasi kita dengan Allah, kita mengawalinya dengan membangun sikap tobat kita di hadapannya. Hanya dengan pintu tobat kita akan semakin mampu menumbuhkan kepercayaan kita kepada Allah dan semakin erat relasi kasih yang kita bangun kepadanya. Semoga Tuhan